Di suatu desa kecil yang terletak di tengah hutan lebat Kalimantan, hidup seorang pemuda bernama Datu Naga. Datu Naga adalah seorang pemuda dari suku Dayak Iban yang dikenal dengan keberaniannya dan kecerdasan yang luar biasa. Sejak kecil, ia sering mendengar kisah-kisah dari kakeknya tentang mandau, senjata sakral yang tidak hanya digunakan untuk berperang, tetapi juga memiliki kekuatan magis yang dapat terbang ke tangan pemiliknya saat dibutuhkan. Mandau, menurut kakeknya, adalah pemberian dari roh leluhur yang harus dijaga dengan baik dan digunakan untuk melindungi desa dari ancaman jahat. Datu Naga tumbuh dalam bayang-bayang kisah-kisah legendaris tentang mandau yang terbang. Ia tidak hanya melihatnya sebagai senjata, tetapi juga sebagai simbol dari keberanian dan kebijaksanaan. Namun, meskipun mandau itu penting, kakeknya selalu menekankan bahwa hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan niat yang baiklah yang dapat mengendalikan mandau terbang. Mandau ini, katanya, bisa berpindah ke tangan seseorang yang sedang dalam kesulitan besar, dan hanya orang yang bisa menghadapinya dengan keberanian sejati yang akan mendapatkannya. Pada suatu malam yang sepi, ketika bulan penuh bersinar terang di langit, Datu Naga tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada angin dingin yang masuk ke dalam rumahnya meski tidak ada angin di luar. Suara-suara aneh terdengar dari hutan, seperti bisikan roh-roh yang datang untuk memberi pesan. Dalam keadaan bingung, Datu Naga teringat akan kata-kata kakeknya tentang mandau yang terbang. Apakah saatnya telah tiba bagi dirinya untuk menerima warisan leluhur tersebut? Dengan hati yang berdebar, Datu Naga memutuskan untuk pergi mencari jawabannya. Datu Naga berjalan menuju hutan, di tempat yang konon merupakan tempat sakral bagi suku Dayak. Di sana, ia menemui sebuah batu besar yang selalu dijaga oleh para tetua desa. Batu itu dipercaya sebagai gerbang menuju dunia roh, tempat di mana mandau terbang pertama kali muncul. Di depan batu itu, Datu Naga berdiri, merasakan getaran kekuatan yang ada di sekitar dirinya. Ia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Dengan perlahan, ia meletakkan tangan kanannya di batu tersebut, berharap untuk merasakan petunjuk dari leluhur. Tiba-tiba, suara angin kembali terdengar, lebih keras kali ini, dan di hadapannya muncul sebuah bayangan samar. Bayangan itu perlahan membentuk sosok manusia yang tinggi dan penuh wibawa, dengan pakaian adat Dayak yang bersinar lembut di bawah cahaya bulan. Sosok itu adalah roh pahlawan, roh leluhur yang dulu pernah menjadi pemimpin suku Dayak yang agung. Datu Naga terkejut, namun merasa terhormat. "Anakku," suara roh pahlawan terdengar dalam hati Datu Naga. "Kamu dipilih untuk melanjutkan perjuangan kami. Mandau terbang menunggu kamu." Dengan gemetar, Datu Naga bertanya, "Apa yang harus saya lakukan, roh pahlawan? Apa yang dimaksud dengan mandau terbang?" Roh pahlawan tersenyum, meski senyuman itu tidak tampak jelas di wajahnya. "Mandau adalah lebih dari sekadar senjata. Ia adalah simbol dari kekuatan kita, hubungan kita dengan alam, dan pengorbanan kita untuk desa ini. Mandau terbang hanya akan datang kepada mereka yang memiliki hati yang murni, yang siap menghadapinya dengan keberanian dan kebijaksanaan. Kamu akan menemui mandau di hutan ini, tetapi ujian yang menanti tidak akan mudah." Datu Naga merasa keberanian dan rasa tanggung jawabnya semakin tumbuh. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Dengan tekad yang bulat, ia memulai pencariannya. Langkah demi langkah, ia menyusuri hutan yang gelap. Suara-suara malam yang biasa menakutkan, kini seolah berbisik memberi petunjuk. Tanah di bawah kakinya terasa berbeda malam itu, lebih hidup, lebih responsif,
seolah alam ikut merespons langkahnya. Setelah berjalan cukup lama, Datu Naga tiba di sebuah lembah yang dikelilingi pepohonan raksasa yang tinggi menjulang. Di tengah lembah itu, sebuah cahaya terang menyinari sebuah benda yang tergeletak di atas batu besar. Dengan hati berdebar, Datu Naga mendekati benda itu. Ketika ia semakin dekat, ia melihat bahwa benda tersebut adalah mandau, senjata yang selama ini hanya ada dalam legenda. Mandau itu berkilau dengan cahaya magis dan ujung bilahnya tampak bergetar, seolah menunggu untuk diambil. Namun, sebelum Datu Naga dapat menyentuh mandau, suara roh pahlawan terdengar kembali. Ingat, Datu Naga, hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan niat yang baik yang dapat mengendalikan kekuatan mandau. Jika kamu bersedia menerima, maka ujian pertama akan dimulai. Datu Naga menarik napas panjang, meyakinkan dirinya bahwa inilah jalannya. Dengan perlahan, ia mengulurkan tangan untuk menyentuh mandau. Begitu tangan Datu Naga menyentuh gagangnya, sebuah kekuatan besar mengalir melalui tubuhnya, dan ia merasakan seolah-olah mandau itu hidup, siap terbang ke tangannya, dan membawa misi besar bagi suku Dayak. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ujian-ujian besar masih menunggunya. Datu Naga menggenggam erat mandau yang terbang ke tangannya, merasakan energi besar mengalir ke dalam dirinya. Mandau itu bukan hanya sekadar senjata, namun sebuah entitas hidup yang memberinya kekuatan lebih dari sekadar fisik. Ketika ia menoleh, cahaya dari mandau memancar lebih terang, dan angin hutan semakin kencang, seolah alam semesta turut merespons kehadirannya. Namun, Datu Naga tahu bahwa ujian yang dihadapinya baru saja dimulai, dan untuk mendapatkan kepercayaan dari leluhur, ia harus siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Roh pahlawan yang muncul dalam visinya kembali berbicara. Kali ini suaranya lebih dalam dan penuh ketegasan. Datu Naga, ujian pertama yang akan kamu hadapi adalah ujian hati. Kamu akan dipertemukan dengan makhluk yang menantang jiwamu. Mereka datang dari kedalaman hutan yang gelap, dipimpin oleh sang raksasa hitam, yang berusaha menggoda manusia dengan keinginan duniawi dan kekuasaan. Hanya dengan menahan godaan tersebut, kamu dapat melanjutkan perjalanan ini. Datu Naga merasa tekadnya diuji. Hatinya dipenuhi dengan keberanian, tetapi juga keraguan. Apakah ia cukup kuat untuk menghadapi godaan yang bisa mengubah nasibnya? Tanpa membuang waktu, ia mulai berjalan menuju arah yang diberikan oleh roh pahlawan. Langkahnya mantap, tetapi suara-suara aneh di hutan mulai terdengar, mengelilinginya dari segala arah. Di tengah perjalanan, ia memasuki sebuah lembah yang dipenuhi kabut tebal. Semakin dalam ia berjalan, semakin berat rasanya. Di antara kabut yang pekat, muncul seorang wanita cantik bernama Melati, yang tampaknya datang dari dunia yang berbeda. Ia mengenakan pakaian yang terbuat dari benang emas, dengan senyum yang memikat. Melati mendekat, memandang Datu Naga dengan mata yang penuh rayuan. "Kau adalah pemuda yang tampak cerdas dan berani, Datu Naga," kata Melati, suaranya lembut dan menenangkan. "Kenapa kamu tidak mengikuti aku? Aku bisa memberikanmu segala kekuasaan yang kamu inginkan, tanah yang subur, dan kekayaan tak terhingga. Tidak ada lagi perang dan penderitaan jika kamu menerima tawaranku. Mandau yang kau pegang itu adalah tanda bahwa kamu berhak atas dunia ini." Datu Naga merasa gelisah karena suara hati kecilnya berkata bahwa tawaran Melati tidaklah benar. Namun, godaan itu begitu kuat. Tanpa ia sadari, mandau yang ada di tangannya mulai bergetar. Datu Naga menatapnya sejenak, merasakan kekuatan yang ada di dalamnya. Tetapi ia tahu bahwa kekuatan mandau bukan untuk mencari kemewahan atau kekuasaan pribadi. Mandau ini adalah alat untuk melindungi, bukan untuk memuaskan ambisi. "Melati," Datu Naga berkata dengan tegas, "aku menghargai tawaranmu,
Tetapi aku tidak mencari kekayaan atau kekuasaan. Aku memegang mandau untuk melindungi desaku dan menjaga keseimbangan alam. Aku tidak akan tergoda dengan apa yang bisa menghancurkan apa yang aku percayai. Melati tertawa pelan, tetapi di matanya ada kilatan kemarahan. Begitu cepat kau menolakku, Datu Naga, kau akan segera menyesal. Dengan gerakan cepat, tubuh Melati berubah menjadi bayangan gelap, dan di sekeliling Datu Naga muncul lebih banyak makhluk serupa yang berwajah menakutkan dengan senyum-senyum jahat yang mengintimidasi. Mereka adalah penghuni gelap, makhluk yang mengabdi pada sang raksasa hitam, yang selalu menggoda manusia dengan kekayaan dan kekuasaan. Datu Naga merasakan beban yang sangat berat, tetapi ia tahu bahwa inilah ujian yang harus dihadapi. Mandau yang ada di tangannya bergetar lebih kuat, dan seolah hidup, mandau mulai memancarkan cahaya terang yang membakar kabut tebal di sekitarnya. Datu Naga memejamkan mata sejenak dan berdoa dalam hatinya, memohon petunjuk dari roh leluhur. Tiba-tiba, suara dari roh pahlawan kembali terdengar, lebih kuat dan lebih jelas. Ingat Datu Naga, kekuatan Mandau terletak pada keberanianmu untuk melawan godaan. Jika kamu tetap teguh pada tujuanmu, Mandau akan membantumu mengalahkan semua rintangan yang ada. Dengan hati yang lebih mantap, Datu Naga mengangkat Mandau ke udara. Cahaya yang memancar dari Mandau semakin terang, dan dengan gerakan cepat, Mandau meluncur ke depan, memotong bayangan gelap yang mengelilinginya. Para penghuni gelap berteriak dan menghilang dalam kabut, kembali ke tempat yang tak terlihat. Melati yang kini menjadi bayangan gelap menatap Datu Naga dengan penuh amarah. Kamu masih muda, Datu Naga. Dunia ini tidak sesederhana yang kamu kira. Tapi untuk sekarang, kamu berhasil mengalahkan godaanku. Dengan hilangnya bayangan itu, lembah kembali sunyi. Datu Naga berdiri tegak, napasnya terengah-engah, tetapi hatinya penuh dengan keyakinan. Ia telah berhasil mengatasi ujian pertama. Namun, ia tahu bahwa masih banyak ujian yang menantinya. Mandau terbang di tangannya, kini lebih hidup dari sebelumnya. Langkahnya dilanjutkan menuju bagian hutan yang lebih dalam. Datu Naga tidak tahu apa yang akan ia hadapi selanjutnya, tetapi ia merasa lebih siap. Mandau terbang telah menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari senjata, tetapi dari tekad, kebijaksanaan, dan keberanian untuk tetap menjaga tujuan mulia. Datu Naga melanjutkan perjalanan mendalam ke dalam hutan, semakin jauh dari desanya, seolah-olah ia memasuki dunia lain. Dunia yang dikuasai oleh roh-roh gelap. Hutan ini berbeda dari yang ia kenal. Pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi menyerap cahaya matahari, membuat suasana menjadi remang-remang. Di setiap langkahnya, tanah di bawahnya terasa basah dan berlumpur, dan udara dingin menyelimuti tubuhnya. Suara burung dan hewan hutan mulai menghilang, digantikan oleh kesunyian yang menekan. Namun, Datu Naga tahu bahwa disinilah ujian terakhir menunggunya. Ujian yang akan menguji keberanian dan tekad sejatinya. Mandau terbang yang kini dipegangnya berkilau lembut di tangan, seolah memberikan kekuatan dan keberanian. Tiba-tiba, suara gemuruh menggetarkan tanah di bawah kakinya. Semakin lama, gemuruh itu semakin kuat, hingga akhirnya sebuah bayangan besar muncul di depan Datu Naga. Dari balik kabut tebal yang muncul di tanah, sebuah makhluk besar dengan tubuh raksasa muncul. Sang raksasa hitam dengan kulit yang gelap seperti malam, matanya menyala merah seperti bara api, dan suara erangan berat yang keluar dari mulutnya menggema di seluruh hutan. Ia berdiri tegak, tingginya mencapai langit dengan tangan yang besar dan cakar yang tajam, siap menghancurkan segala yang ada di depannya. Datu Naga tidak gentar meskipun ketakutan menggerayangi hatinya. Ia tahu bahwa sang raksasa hitam adalah manifestasi dari kekuatan jahat yang selama ini mengancam dunia. Sang raksasa hitam adalah penjaga terakhir dari kekuatan gelap yang ingin menguasai dunia dan menghancurkan keseimbangan alam.
Datu Naga memegang Mandau dengan lebih kuat, merasakan energi yang mengalir dari senjata tersebut. "Sekarang kau akan menyesal, anak muda," suara sang raksasa hitam menggema. "Kekuatanmu tidak cukup untuk menghadapi kebesaran dan kekuasaanku. Mandau itu hanya senjata, sementara aku adalah kekuatan yang tidak bisa dilawan." Datu Naga mengangkat Mandau ke udara, dan cahaya terang keluar dari ujung bilahnya. Namun, sang raksasa hitam hanya tertawa keras, menggetarkan seluruh hutan dengan suaranya. "Cahaya itu tidak akan cukup untuk menghentikanku, Datu Naga. Aku lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan." Dengan kecepatan luar biasa, sang raksasa hitam meluncur ke arah Datu Naga. Angin kencang yang dihasilkannya hampir membuat Datu Naga terjatuh. Namun, ia berhasil bertahan, melangkah mundur, dan menghindar dari pukulan pertama yang begitu kuat hingga memecah tanah. Datu Naga tahu bahwa ini bukan hanya pertarungan fisik, ini adalah pertarungan jiwa antara terang dan gelap, antara kebaikan dan kejahatan. "Demi desaku, demi leluhurku, dan demi dunia yang seimbang," seru Datu Naga dengan penuh semangat. Ia melompat tinggi, menghindari serangan kedua dari sang raksasa hitam, dan dengan cepat mengarahkan Mandau ke tubuh raksasa itu. Mandau terbang, memancarkan cahaya yang lebih kuat dari sebelumnya, menembus udara dan menuju ke arah sang raksasa. Namun, sang raksasa hitam dengan mudah menghindar, mengibaskan tangan besarnya, dan membuat Datu Naga terpelanting ke tanah. "Kau tidak tahu apa yang kau hadapi," kata sang raksasa dengan suara menggelegar. "Mandau terbang hanya senjata biasa bagi yang lemah. Kau tidak akan pernah bisa menandingi kekuatanku." Datu Naga, meskipun terjatuh, tidak menyerah. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam di dalam dirinya, sesuatu yang lebih kuat dari apapun yang dia hadapi. Mandau terbang, di tangannya mulai bergetar lebih keras, seolah mendengarkan suara hatinya yang memanggil. Datu Naga berdiri kembali dengan tekad yang lebih kuat. Ia merasakan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kekuatan yang tidak hanya berasal dari Mandau, tetapi dari seluruh warisan leluhur dan kebaikan yang ada di dalam dirinya. Dengan sekali gerakan cepat, Datu Naga mengangkat Mandau tinggi-tinggi, dan dalam satu ayunan penuh tenaga, ia menebas ke arah sang raksasa hitam. Kali ini, cahaya dari Mandau tidak hanya menerangi dirinya, tetapi juga seluruh hutan di sekelilingnya. Mandau dengan kekuatan luar biasa menembus kegelapan dan mengenai tubuh sang raksasa hitam. Sang raksasa hitam mengerang kesakitan. "Tidak mungkin!" teriaknya.